Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lailatul Munirah Hasanah. Saya adalah mahasiswa Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul penculikan anak dalam perspektif tasawuf. Nah, sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu penculikan? Perbuatan penculikan itu merupakan perampasan kemerdekaan terhadap diri seseorang. Nah, terletak pada perbuatan melarikan orang atau membawa orang. Jadi, perbuatan itu merupakan tindakan penguasaan atas diri seseorang yang dibawa atau dilarikan secara terpaksa. Nah, jika penculikan anak itu kita biarkan, maka akan mengakibatkan fatal bagi anak dan membuat orang tua itu akan merasa semakin takut untuk anak itu keluar rumah untuk bermain. Nah, dengan ini tugas orang tua itu harus selalu waspada akan penculikan anak. Ajarkan anak itu untuk selalu mengenali penculikan dan cara mengatasinya itu seperti apa. Cara mengatasinya itu memberikan pemahaman kepada anak perbedaan orang asing yang baik dan orang asing yang jahat. Terus selanjutnya untuk selalu mengabaikan orang asing yang tidak dikenal jika mendekati anak tersebut, dan sesegera mungkin untuk menjauh dan lapor kepada orang dewasa yang dikenalnya, seperti lapor kepada orang tua. Terus setelah itu hindari lokasi sepi saat bermain atau pulang sekolah. Nah, ajarkan anak-anak tersebut untuk selalu lewat jalan yang ramai, yang tidak sepi agar terhindar dari bahaya penculikan. Selanjutnya, mengapa sih terjadinya penculikan anak? Nah, di sini ada dua faktor, teman-teman, dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya penculikan anak. Yang pertama itu ada faktor eksternal dan yang kedua ada faktor internal. Nah, faktor eksternal adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan itu karena sebab yang ada di luar individu. Nah, faktor eksternal ini oleh para ahli kriminologi biasanya disebut dengan faktor lingkungan. Nah, salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan tidak baik, di mana di situ anak-anak itu perlu memerlukan perlindungan atau pendidikan serta pengetahuan yang baik. Terus selanjutnya ada faktor internal. Faktor internal itu faktor yang ada pada diri sendiri atau faktor individu seseorang, ya. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebabnya terjadinya kejahatan seperti faktor umur, terus faktor jenis kelamin, agama individu atau kepribadian, kewajiban dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang peran tasawuf untuk dalam mengatasi penculikan anak itu seperti apa? Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian tasawuf dulu ya. Tasawuf itu pada intinya adalah upaya untuk melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia. Nah, hal itu dilakukan guna mencermin akhlak yang mulia dan senantiasa pelakunya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini peran tasawuf dalam mengatasi penculikan anak itu dengan cara maqamat. Dalam ilmu tasawuf, maqamat itu berarti kedudukan hamba dalam pandangan Allah berdasarkan apa yang telah diusahakan, baik melalui riyadhah, ibadah maupun mujahadah. Nah, di samping itu, maqamat itu berarti jalan panjang atau fase-fase yang harus ditempuh oleh seorang sufi untuk selalu berada sedekat mungkin dengan Allah. Nah, tingkatan maqamat itu tahapan-tahapan yang harus ditempuh seseorang untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi, dan hal ini itu harus ditempuh satu demi satu. Menurut Al-Ghazali, tingkatan maqamat itu ada berbagai macam. Yang pertama ada taubat, sabar, syukur, roja, khauf, suhud, terus ada mahabbah, syauq, unas, dan ridho yang terakhir. Nah, saya perjelaskan satu demi satu ya. Taubat itu adalah berhenti melakukan dosa-dosa. Nah, yang disertai memohon ampun atas segala dosa yang dilakukan dengan penyesalan dan berjanji dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Nah, dibarengi dengan melakukan kebajikan yang dianjurkan oleh Allah.
Selanjutnya, taubat ini merupakan makom yang pertama dan paling utama yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam menapaki jalan menuju Allah. Selanjutnya, sabar. Sabar itu bertahan dan menahan. Nah, bertahan menahan diri dari rasa gelisah, rasa cemas dan amarah, menahan lidah dari keluh kesah, menahan anggota tubuh dari kekacauan. Selanjutnya ada syukur. Nah, syukur itu berarti berterima kasih atas segala nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Terus selanjutnya ada roja ya. Roja adalah mengharapkan surga dan takut terhadap neraka. Selanjutnya ada syuhud. Syuhud itu adalah tidak ketergantungan terhadap duniawi, harta benda yang dia miliki itu tidak akan mempengaruhi jiwanya dalam hubungan Allah. Nah, selanjutnya ada mahabbah. Mahabbah itu adalah kecenderungan dan ketertarikan seseorang kepada Allah karena Allah itu dianggap sebagai zat yang agung, maha pengemurah dan penyayang, serta sebagai zat yang maha sempurna. Selanjutnya ada syawuk ya. Syawuk itu adalah goncangan hati untuk memenuhi yang dicintai. Kerinduan tergantung di dalamnya cinta. Dalam lubuk jiwa seorang sufi, rasa ini tuh selalu ada karena ia tuh selalu rindu untuk segera bertemu dengan Tuhannya. Selanjutnya itu ada unsi ya. Unsi itu dalam tasawuf, unsi itu adalah keadaan spiritual seseorang sufi yang merasa intim atau akrab dengan Tuhannya karena telah merasakan kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang terakhir itu ada ridho ya. Ridho itu berarti ikhlas. Ikhlas menerima dengan lapang dada atas apa yang telah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Nah, para ahli tasawuf dalam menempatkan urutan dari makomat itu berbeda-beda teman-teman. Sekian dari perbedaan tadi, makom pertama itu tetap taubat. Nah, jadi membuktikan bahwa untuk memasuki perjalanan Tuhan yang pertama itu adalah taubat. Di dalam taubat ini berlangsung proses pensucian jiwa dari segala kotoran. Kaitannya dengan penculikan itu apa? Kaitannya dengan penculikan itu, nah peran tasawuf di sini itu sebagai penyadaran kepada orang yang menyulik anak. Jadi membuat sadar ya teman-teman ya, membuat sadar di mana orang tersebut itu mampu bertaubat dan menerapkan makomat tersebut. Nah, dari tingkatan-tingkatan dari makomat tadi itu harus dilaksanakan agar sifat tercela tersebut itu bisa dihindari teman-teman. Seperti itu. Nah, sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.